Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Rongadi? Hari ini untuk talk show on the spot ya. Kali ini langsung nih kita ketemu sama Kepala Dinas Peternakan Lamongan, Ibu Sofia Nurhayati. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kita juga matchingan ya hari ini ya. Iya. Nah, Iya. Sobat Rongadi, memang ya terkait dengan PMK ini Bu. Kalau di Iya. Lamongan ya, khususnya pendengar Radio Rongadi sendiri, ini juga banyak di antara pendengar Rongadi yang memang profesinya sebagai peternak. Kita tahu juga beberapa kasus yang ada nih, mungkin Bu Sofia juga bisa menjelaskan nih banyak hal atau bercerita dari awal nih terkait dengan kasus PMK di Lamongan. Iya. Baik. PMK ini sebenarnya kan bukan kasus baru ya. Jadi tahun 2022 memang sempat ada PMK yang rame-ramenya. Bahkan itu saat pertama kali itu yang ada di Indonesia, kemudian muncul lagi di tahun 2024 ini posisi bulan Desember, karena ini seiring juga ada perubahan iklim atau iklim yang sudah tidak menentu ini, akhirnya PMK penyakit mulut dan kuku ini muncul kembali. Jadi bulan Desember ini pertama kali itu muncul, ini kita sudah banyak yang sudah terserang, jadi tidak, tapi belum untuk kasus kematian pada saat itu belum ada. Pada di akhir tahun 2024 ya itu ya, di bulan Desember itu sebenarnya kalau awal deteksinya gimana Bu? Kita taunya, aduh kok tiba-tiba ini kenapa ya gitu kan kalau peternak gitu ya? Iya. Iya, jadi itu awalnya kita memang ada semacam gejala, jadi gejala dari ini yang dilaporkan oleh peternak, tapi kita tidak langsung menyampaikan bahwa itu PMK, tidak. Jadi kita ambil sampling kita ambil sampelnya untuk kita bawa ke lab, apakah memang ini gejala PMK atau tidak, kita ambil itu. Kemudian dari hasil itu ternyata memang itu kasus PMK, itu gejala-gejala klinis ke PMK gitu. Oh gitu. Ya. Ada beberapa faktor berarti selain cuaca, kemudian apa lagi itu? Iya. Kalau PMK ini kan karena dia virus untuk yang pembawanya itu pembawa atau kariernya itu sebenarnya aslinya di kambing. Cuma kambing itu lebih kuat daripada sapinya. Nah, tapi yang untuk perantara penularan ini ada orang, benda sama hewan. Jadi orang ini artinya orang itu dari kandang yang sakit, sapi sakit, pindah ke kandang sapi yang sehat. Ini nanti sapi yang sehat tadi bisa ketularan dari orang yang tadi dari itu. Kemudian kalau benda itu juga sama. Benda kalau mungkin tempat makannya atau makanannya. Kalau sapi sakit ini kan dia biasanya tidak mau makan. Sisanya makanan ini biasanya sama peternaknya karena eman gitu kan, diberikan kepada peternak yang sapi yang sehat, itu juga bisa tertular. Nah, kalau sesama hewan itu juga dalam radius dekat itulah ini juga bisa, karena juga virus kan juga dibawa oleh angin juga. Iya baik. Beberapa pertanyaan kemarin itu sempat saya sampaikan ya ke pendengar, Mbak, kayak gitu tuh nular ke manusia nggak sih gitu? Enggak. Jadi PMK ini sebenarnya tidak menular ke manusia. Jadi dia bukan zoonosis. Kalau zoonosis memang dari penyakit dari hewan, kemudian menular ke manusia. Tapi kalau PMK ini enggak. Jadi PMK ini tidak menular ke manusia. Cuma yang membawa virusnya tadi bisa manusia. Jadi aman kalau PMK ini. Jadi tidak, kalau seumpamanya dagingnya mau dimakan, ini masih bisa. Jadi bukan berarti begitu kena PMK sapinya tidak bisa, dagingnya tidak bisa dimakan dan seterusnya. Ini kebanyakan masyarakat yang takut ke sana, itu sehingga ini kita beri edukasi kepada para peternak, pada masyarakat. Jadi kalau mau sapi yang kena PMK, istilahnya kan ada yang potong persyarat. Potong persyarat itu memang harus sembuh dulu sapinya, sembuh dulu. Kemudian posisi dagingnya memang boleh dimakan, tapi untuk jeroannya tidak boleh dimakan. Terus untuk kakinya sama kepalanya itu memang harus direbus dulu. Itu kalau pejagalnya. Jadi kalau menjual ke pasar ini dia harus matang, seharusnya harus matang dulu kaki sama kepala. Ya. Nah, yang jelas untuk manusia sebelum dimakan kan pasti dimasak dulu gitu.
Betul. Nah ini memang ya perlu diluruskan ya itu tadi ya Bu ya, bahwa banyak juga pertanyaan terkait ini menular apa enggak gitu ya, dan ini memang penjelasannya ya Sobat Ronggadi. Jadi bahkan daging sapinya sendiri juga bisa dimakan gitu loh. Ya. Nah ini untuk vaksin gimana? Ya, jadi untuk pengobatan kita, jadi untuk yang sapi sakit memang kita beri obat kan. Untuk yang sapi sehat ini kita beri vaksin. Jadi vaksin ini untuk memunculkan kekebalan. Seperti halnya pada saat kita COVID dulu. Nah, kita begitu kena virus itu kan, yang sehat ini divaksin dulu. Lah, sapi juga seperti itu, divaksin. Kemudian vaksin pun ini harusnya bertahap. Jadi setiap vaksin 1, 2, 3, kemudian ada booster 1, 2, 3, seperti halnya kita saat COVID dulu. Lah, kemudian baru 6 bulan sekali memang harus divaksin gitu. Nah, untuk vaksinnya ini kita kan harus belinya memang kita ada vaksin dari Pusvetma. Jadi Pusvetma ini kita diberi bantuan dari APBN, produknya dari Pusvetma. Itu 28.800 yang sudah diperbantukan kepada kami untuk vaksin pada sapi yang sehat. Ini jadi yang sakit enggak ke peternak gitu atau gimana? Sudah. Jadi kita sekarang pun ini kita masih berjalan untuk vaksinnya karena kita ingin memunculkan kekebalan tadi, karena nanti dikhawatirkan akan muncul kembali gitu. Makanya ini perlu vaksin itu untuk kekebalan sapinya tadi. Jadi ini disuntikan, yang jelas petugas kami yang menyuntik dari dokter hewan, ini yang harus menyuntikkan vaksin-vaksin itu kepada sapi yang sehat gitu. Oke, baik. Ini ada aturannya 6 bulan sekali tadi Ibu ngomong ya, bahwa memang kalau vaksinasi sendiri ya Sobat Ronggadi itu juga nanti dari petugas Dinas Kesehatan Peternakan Lamongan ya, yang akan memberikan langsung kepada sapinya. Nah ini Bu, kalau sosialisasi dari peternak ini untuk peternak ya, untuk peternak di Lamongan khususnya ini ada nggak sih sosialisasi dari Dinas Peternakan ke peternak gitu? Ada. Jadi kita itu begitu ada PMK ini masuk, kita sudah mengambil langkah. Begitu juga sebelumnya, sebenarnya kita itu petugas kami ada di lapangan itu memang wajib memberikan KIE, jadi komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan PMK. Jadi sambil kita pengobatan di lapangan, tapi kita memberikan edukasi kepada para peternak bagaimana caranya untuk menangani sapi yang sakit tadi. Kemudian sapi yang sakit harus segera dilaporkan. Kemudian ini harus secara tadi yang saya sampaikan ditelateni untuk disuap dan seterusnya. Kemudian segera lapor ke para petugas kami. Jadi sebenarnya ini PMK ini bisa disembuhkan asal kerjasama antara peternak sama petugas kami itu baik. Artinya begitu ada gejala pada ternaknya ini segera dilaporkan. Kami di lapangan ada 9 puskeswan, pusat kesehatan hewan. Dimana aja itu Bu, mungkin bisa disebutkan? Iya, jadi itu ada di Sukodadi, kemudian di Kedumpring, Modo, Sukorame, Kembang Bau, Solokuro, kemudian di Mantup, Tikung, sama satunya Sambeng. Jadi ini ya Sobat Ronggadi, jadi semuanya itu ada dan kita juga ada hotline-nya. Ada hotline-nya. Ya, jadi hotline-nya mereka peternak ini sudah tahu hotline-nya. Kita hotline-nya ini juga kita berikan kepada peternak. Kita juga edukasi biasanya memberikan selebaran. Jadi cara-cara untuk penanganan PMK yang baik itu seperti apa, untuk pencegahannya, untuk pengobatannya dan seterusnya. Termasuk hotline-nya ini kita berikan ke para peternak. Perlunya sosialisasi ya Bu, karena memang ya tidak semuanya juga paham ya terkait dengan penanganan, kemudian vaksinasi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika sapi ini tiba-tiba belum tentu PMK memang. Tapi kadang-kadang kalau kita sebagai orang awam, loh kok tiba-tiba ini ciri-cirinya bener nggak ini kok tiba-tiba kukunya, kemudian mulutnya kok keluar lendir dan lain sebagainya, tapi belum tahu. Nah kalau petugas yang menyatakan sendiri kan pastinya berbeda ya nanti ya, Bu Sofia ya. Iya, jadi petugas ini juga sering menyampaikan bahwa gejala PMK itu gejala PMK-nya kan diawali dari memang banyak sariawannya kan, sariawannya sehingga dia lendirnya lebih banyak.
Sapi itu biasanya juga ada yang mengeluarkan lendir, tapi itu lendirnya itu lebih atau lebih banyak. Ya, kemudian panas. Jadi sapi itu panas, kemudian lah ini baru bisa peternak ini sudah harus peka terhadap itu. Itu baru melaporkan ke petugas kami. Gitu. Oke, baik. Jadi komunikasi itu penting ya antara peternak dan juga petugas yang nanti menangani dari kasus yang ada di sekitar atau di desa-desa itu tadi, karena sudah ada puskesmas hewan. Puskeswan. Puskeswan. Kalau manusia kan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Kalau di kami puskeswan. Pusat Kesehatan Hewan. Jadi semua hewan. Jadi ya. semua hewan. Ya, biasanya itu kalau puskeswan ini para peternak ini masyarakat sudah harus dikenalkan dengan puskeswan. Begitu dia mau konsultasi silakan datang ke puskeswan. Kemudian kalau dia membutuhkan obat atau vitamin silakan datang ke tempat kami. Gitu. Ini Bu Sofia mungkin bisa juga menyampaikan ke Sobat Ronggadi ya terkait dengan PMK sendiri di Lamongan, sehingga penanganan kemudian apa saja yang dilakukan, lebih komunikasi juga dengan petugas kesehatan dari puskesmas kesehatan Puskeswan ya. Jadi ini memudahkan sekali. Monggo silakan disampaikan. Oke. Jadi para peternak sebenarnya terkait dengan kasus PMK ini bisa disembuhkan, jangan khawatir. Asal memang harus ada kerjasama yang baik ya antara peternak dengan petugas kami. Begitu ternaknya sakit, ini harus segera melaporkan. Tidak lepas dari itu, tetap dari peternak harus lebih telaten untuk menangani ternaknya yang sudah bergejala PMK. Saya yakin nanti ternak itu nanti akan bisa disembuhkan. Kemudian untuk sapi yang sehat ini segera divaksin. Karena vaksin ini untuk memunculkan kekebalan, kami berharap dari para peternak yang sapinya sehat biar tidak terkena PMK ini segera divaksin gitu ya. Dan ini vaksinnya juga harus rutin seperti dulu manusia itu juga seperti itu pada saat COVID. Lah karena vaksin ini memang satu-satunya untuk pengendalian dari agar penyebaran PMK ini tidak banyak gitu. Gitu ya Sobat Ronggadi ya. Ini tadi penjelasan langsung dari Kepala Dinas Peternakan Lamongan, Ibu Sofia Nurhayati, Sobat, terkait dengan PMK di Lamongan. Ada hotline-nya juga. Hotline-nya ini 0823 3456 4707. Jadi kita jargonnya kita punya ini ya, memberikan semangat pada mereka. Hewan sehat divaksin ya, hewan sakit diobati. Hewan sehat divaksin, hewan sakit diobati, PMK dapat diatasi. Saya Novi dan juga Ibu Sofia Nurhayati selaku Kepala Dinas Peternakan Lamongan pamit. Kita ketemu lagi di Talkshow on the Spot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan sehat divaksin, hewan sakit diobati, PMK dapat diatasi. Lamongan Megilan.